So, what up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar? Sudah lama channel ini hampir mati, ya? Sudah lama channel ini terbengkalai. Sudah lama channel ini tidak kita manfaatkan dengan baik. Alasannya apa? Karena alasannya setiap kali saya punya waktu untuk bikin video, saya berpikir bahwa membuat video di Mata Naqra itu jauh lebih baik. Kebermanfaatannya, isinya, kontennya, dan seterusnya. Kalau saya bikin video di sini, saya mati, video ini akan selesai. Saya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau Mata Naqra itu diteruskan, saya mati, saya akan meninggalkan jejak yang tentu saja bermanfaat untuk saya dan maybe bisa saja bermanfaat untuk orang lain. Wallahu a'lam. Jadi ya, karena malam ini saya belum menyiapkan materi. Kalian pikir saya ketika bikin video Mata Naqra itu gak nyiapin materi? Saya bikin materi. Saya nyiapkan materi. Nah, karena sekarang saya tidak menyiapkan materi dan saya punya mood untuk bikin video, saya langsung barusan buka Telegram dan minta kepada teman-teman mungkin ada pertanyaan, dan let's go. Mari kita bahas beberapa di antaranya. Baik, dimulai dari pertanyaan pertama dari Siti Nama susah banget. Kok mendadak gitu tiba-tiba di Malai aja? Nggak mendadak. Kata siapa mendadak? Tidak mendadak. Ini sudah direncanakan dengan matang. Dari lama. Bahkan kalau nggak salah, saya pernah omongin ini beberapa tahun yang lalu, agak lama. Cuman, saya tidak lagi gembar-gembor di social media. Karena ada beberapa trauma di masa lalu yang kemudian mengubah perspektif saya dalam memandang apa yang seharusnya dibahas dan apa yang tidak seharusnya dibahas. Saya memilih untuk tidak terlalu membahas tentang rencana-rencana spesifik saya di masa depan, di depan orang-orang yang tidak akan pernah membantu saya, yang tidak akan pernah berkontak langsung dengan saya, yang kami itu gak deket-deket banget. Jadi ketika saya datang ke Malaysia, itu adalah rencana spesifik di masa yang akan datang. Saya gak mungkin akan berbicara dengan teman-teman sekalian yang asing itu. Karena apa? Karena di masa lampau, lebih tepatnya beberapa tahun yang lalu mungkin, saya pernah punya rencana Fafifu Fevo. Lalu saya ceritakan itu. Ketika ternyata takdir Allah berkata lain, saya tidak mampu menggapai rencana tersebut, ternyata pressure dari orang-orang yang sudah mendengar rencana saya itu besar. Loh, katanya pengen ke sana, kok gak jadi, kenapa begini? Hanya jadi interview yang sangat amat tidak penting. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang kemudian mengejek saya karena ternyata apa yang saya rencanakan tidak jadi. Udah gitu, ini juga untuk menutup pintu hasad, untuk menutup ain masuk ke sana. Sehingga untuk beberapa rencana-rencana yang sifatnya spesifik, lebih baik saya menceritakannya kepada satu atau dua orang di sekitar saya saja. Kepada netizen, atau bahkan kepada orang asing yang baru saya kenal, tak perlu rasanya untuk saya menceritakannya. Nah, ini kalau untuk rencana-rencana umum, rencana-rencana yang tidak spesifik, seperti di masa depan saya ingin jadi orang sukses. Sukses dalam apa? Bisnis. Bisnis apa? Nah, kalau cuma sukses di bisnis, itu rencana umum. Tapi sukses di bisnis yang berhubungan dengan 1, 2, 3. Kalau saya belum terjun, saya nggak mau cerita. Mungkin saya akan bercerita ketika saya sudah terjun dan mendapatinya 10%, 20%, 30%. Sehingga untuk menutup ruang bagi teman-teman sekalian untuk ngejek, untuk memberikan pressure tambahan itu tidak terlalu besar ya. Begitu juga nanti pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu rencana yang sifatnya spesifik. Saya akan menikah dengan siapa? Saya akan menikah di mana, di usia berapa? Itu adalah rencana spesifik. Dadakan? Pasti dadakan. Saya jamin itu insya Allah pasti akan dadakan. Karena anggap nih, saya sekarang tiba-tiba keluar. Di usia sekian saya mau menikah dengan perempuan ini. Di tanggal tiba-tiba gak jadi. Bayangin tuh. Ya udah, makanya biarkanlah itu berjalan dengan normal. Kalian tiba-tiba melihat undangan tersebar, itu
tenang, pasti tahu kalian nanti pas dadakan. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Culture shock tak masuk UIA? FYI bagi teman-teman Indonesia, UIA itu adalah singkatan University Islam Antarbangsa Malaysia, UIAM itu biasanya kita sebutnya. Itu adalah istilah untuk menyebutkan kampus saya di Malaysia. Tapi menurut bahasa internasional, kami biasa menyebutnya IIUM atau IIUM, Islamic International University of Malaysia. Jadi mungkin kedepannya saya akan menggunakan bahasa UIA lah. UIA itu kampus saya lah. Culture shock selama masuk di sini nggak ada sih. Mungkin karena gede aja, Masya Allah ini kampusnya gede banget emang. Dibandingkan dengan kampus saya yang lama ya. Kampus saya yang lama nggak sebesar itu. Di sini tiba-tiba gede banget. Sehingga untuk kemana-mana tidak bisa jalan kaki. Tidak bisa jalan kaki. Harus menggunakan motor atau mobil. Atau kayak saya pakai hoverboard. Sampai-sampai di sini tuh ada jasa, saking gedenya nih kampus ya. Ada jasa transportasi. Jadi bagi sesiapa yang misal nih, saya sekarang pengen masuk ke kelas. Jarak dari kamar saya ke kelas itu jauh. Ya saya tinggal. Siapa yang bersedia untuk mengantar saya dari asrama saya ke kelas. Nah, itu tuh ada jasanya. Yang dibuat sama komunitas mahasiswa. Dan saya culture shock juga karena di sini menyediakan makanan yang beragam banget dan murah-murah banget. Beda banget antara harga makanan yang ada di kampus dan di luar kampus. Pokoknya nanti kalau misal kalian berkesempatan buat datang ke Malaysia, jangan lupa datanglah ke kampus saya. Kalian keliling lah, biar kalian ngelihat sendiri betapa gedenya. Di sini imigrasi ada, kami tinggal ngurus di sini, nggak perlu ke kantor imigrasi di luar, ngurus paspor sebagainya sudah ada di sini di kampus. Mart itu banyak, kafe banyak, tempat makan-makan, kampus yang alhamdulillah lah, nggak ada. Saya belum mendengar narasi-narasi negatif yang saya temukan sendiri dengan mata saya, kecuali satu. Kenapa banyak? Ini mungkin kalau saya tanya di sini belum tentu ada di antara teman-teman ini yang anak dari kampus yang sama dengan saya. Jadi tolong potong video ini habis ini, lalu masukkan di TikTok biar nanti di TikTok lebih tersebar luas. Kenapa orang-orang bilang budak UIA itu red flag? Saya baru masuk ke UIA, lalu mulai muncul beberapa narasi yang masuk ke DM atau comment section. Ada orang yang negur saya, "Kadam, hati-hati tahu, budak-budak UIA ini red flag tahu." Red flag macam mana? Kau punya trauma apa dengan budak UIA? Atau ada yang bilang begini, Kadam dah jadi red flag sebab dia dah masuk UIA. Apa? Red flag apa? Kalian punya apa problemnya dengan budak-budak UIA ini? Itu satu-satunya problem yang saya hadapi ketika saya masuk di kampus ini. Kedepannya mungkin akan ada tentu saja problem-problem lain karena saya baru 1 bulan di sini. Lalu pertanyaan selanjutnya. Sempat terpikirkan tiba-tiba kangen Indonesia? Kangen Indonesia gak sih? Enggak juga. Pertama, saya tidak sebegitu lamanya di Malaysia. Saya baru 1 bulan. Yang kedua, Indonesia itu deket banget. Jadi kalau misalnya saya kangen, saya pasti berangkat. Gampang banget tuh ke Indonesia, alhamdulillah. Alhamdulillah gampang banget di sini ke Indonesia. Nggak ada kangen-kangenan. Kalau kangen tinggal berangkat. Selama di Malaysia, Umi Kadam udah berpesan apa? Nanya gini soalnya katanya Umi suka tiba-tiba random chat. Umi pesan apa ya kemarin? Umi tuh pesannya selalu template, selalu sama. Selalu tentang nasihat. Jangan sombong. Itu selalu. Jangan sombong. Jaga tidur. Jaga makan. Umi tuh selalu negur saya urusan makanan. Karena saya memang sehari tuh makan sekali. Jangan kan Umi, Abu ya, yang jarang sekali memberikan nasihat-nasihat yang sifatnya mikro. Jadi gini, perbedaan antara Abuya dan Umi. Abuya itu kalau memberikan nasihat selalu sifatnya makro, selalu pada sifat-sifat yang
besar, futuristik, asik. Jadi, nak Husain, di masa depan kamu nanti ketika membuat madrasah, kurikulumnya dibuatkan seperti ini. Kamu nanti kalau mau buat rumah, kamu nanti dalam unsur dakwah kamu, pokoknya kita selalu berbicara tentang masa depan, masa depan, masa depan pada sesuatu yang sifatnya besar. Umi itu biasanya membahas tentang sifat-sifat yang kecil, detail, mikro. Jangan lupa tidur, jangan lupa makan, jangan lupa begini, jangan lupa sholat, jangan lupa itu Umi. Nah, saking mungkin ya saya itu sangat tidak menjaga makan saya, Umi ya, Abu ya, yang jarang memberikan nasihat tentang itu pun ketika saya baru sampai di Malaysia, itu juga menegur saya, Husain, jaga makan. Husain, jaga makan. Awas, lambung kamu nanti rusak. Saya kayak, ya Allah, separah itu berarti saya. Karena jujur, kadang-kadang saya itu lupa. Saya lupa makan itu. Waktu itu lewat di FYP bilang begini, aku tuh tak bodoh. Kalau aku tak makan, aku lapar, aku pasti makan. Tak perlu kau ingatkan. Apa ini? Ingatkan makan. Sudah makan belum? Enggak. Saya bantah TikTok itu. Saya butuh diingetin. Saya perlu sekali untuk diingetin. Karena memang ada beberapa momen saya lupa makan. Saya lupa makan. Enggak, ini enggak lebay. Jadi diingetin sama orang, sudah makan belum? Wah, saya itu kayak ngebayang. Kayaknya asik banget deh kalau ada yang ngingetin saya makan. Setiap hari. Abuya Umi nggak setiap hari. Tapi kayak, misal nih, tiba-tiba dia ngomong ke saya, Husain, Mas, Kak, adik, atau siapapun lah, udah makan belum? Itu saya sangat memerlukan itu. Karena ketika saya sudah tenggelam dengan pekerjaan saya, dengan belajar saya, dengan endorse saya, dengan jualan saya gak ingat dunia. Saya gak ingat dunia. Nih, chat Umi terakhir. Assalamualaikum, Husain mau tanya tabungan. Oh, ini Umi tanya Vicky. Umi tanya Vicky, lalu apa lagi? Jaga makan. Kamu sebulan, kamu Ramadan sudah hatam berapa kali Qur'annya? Terus didoakan bulan Ramadan. Ramadan mubarak ya waladi. Taqabbalallahu tatatatat dan seterusnya. Itu. Lanjut. Ini dari Maryam. Kok bisa gak punya mata panda walaupun tidur? Kata siapa gak punya mata panda? Lihat ini. Lihat. Tuh. Ini mata panda. Ini mata panda. Ini pun kayaknya ada. Ini efek lighting. Ini efek lighting. Jadinya mata pandanya gak terlalu kelihatan. Makanya sini lihat saya deket-deket. Yang cowok, yang cewek jangan. Nah. Kalian akan menemukan mata panda. Teman-teman saya itu semua pada ngenotis. Mata panda kamu makin gede. Mata panda kamu makin gede. Ya karena memang. Karena memang saya bermata panda sekali. Gini. Ini juga info buat teman-teman. Cara agar kita itu kelihatan ganteng dan tampan di depan kamera itu adalah dengan memperhatikan lighting. Kalau lightingnya bagus, kalian pintar ngelolanya, kalian bakalan kelihatan jauh lebih glowing, jauh lebih cerah. Makanya biar kalian kualitas video kalian itu jauh lebih bagus, perhatikanlah lighting. SHRH. Dulu Abu Yamu di Mekah jadi supirnya siapa, Dam? Langsung banget tahu kalau Abi saya pernah jadi supir di Mekah. Gak ada pertanyaan awal gitu. Pernah jadi supir gak? Kayak seyakin itu Abu ya saya jadi supir. Tapi memang benar sih. Abu ya itu dulu berguru kepada beberapa masyayikh. Jadi tujuan awal Abu ya datang ke Mekah itu dulu ceritanya adalah ngaji dan haji. Ngaji dan haji itu adalah tujuan awal. Berguru kepada banyak ulama, Sayyid Muhammad, Syekh Abdullah Lahji, Syekh Ismail Zain, Syekh Dardum, Syekh Hasan Yamani, Syekh banyak, alhamdulillah. Nah, hanya saja ketika Abu sampai di sana, Abu juga butuh makan.
Apalagi umi saya dibawa ke Mekah, Abuya juga butuh makan. Sehingga apa yang Abuya lakukan? Abuya mencari seluruh pekerjaan yang ada. Abuya itu cerita dulu pernah jadi supir, Abuya dulu pernah jadi kasir, Abuya dulu pernah jadi chef ikan, masak-masak ikan. Abuya dulu pernah kerja apalagi ya, ngurus jemaah haji sama jemaah umroh. Abuya pernah kerja. Pokoknya banyak. Abuya itu 30 tahun. Nah, masa dengan 30 tahun itu Abuya gak kerja? Akhirnya Abuya kerja, alhamdulillah. Jadi supir siapa? Sepanjang yang saya tahu dari cerita Abuya itu kalau untuk supir pribadi itu jadi supir pribadinya masyayikh. Tapi bukan yang terlalu intens begitu. Nggak pernah jadi supir pribadi begitu. Rata-rata itu supir random. Supir random ya supir keliling lah. Siapa yang keliling kota Mekah, siapa ya nanti ayo habis saya jadi begitu, keliling dari pagi sampai malam. Dan memang kehidupan Abuya dulu itu betul-betul kacau dari sisi ekonomi. Bahkan Umi itu pernah cerita begini, dulu ketika kamu masih kecil terus kamu butuh popok, aku bilang ke Mas Abuya, Umi saya itu manggil Abuya itu Mas, Abuya manggil Umi nama langsung Nadifah. Nah, dulu aku bilang ke Mas, anakmu butuh popok. Abuya gak punya duit, bener-bener gak punya duit, di kantong gak ada duit. Jadi apa yang Abuya lakukan? Oh, butuh popok berapa harganya? Sekian dan sekian rial. Ya udah, bentar ya, mau nyupir dulu. Jadi untuk beliin saya popok, Abuya harus berangkat keluar dulu buat nyupir, baru pulang, baru ngasih duit. Allah, pokoknya alhamdulillah. Kehidupan abi saya itu berat banget dulu, dan saya tidak merasakan itu. Dari awal saya lahir, Abuya itu sempat melarat, tapi saya gak merasakan. Abuya berusaha untuk memprovide semua yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan. Dan dari kecil kami anak-anak Abuya memang dilatih untuk tidak foya-foya, untuk hidup melarat. Apalagi dari kecil saya berkali-kali bercerita bagaimana Abuya itu mendidik kami anak-anaknya itu untuk hidup melarat. Kami gak pernah jatuh lapar, alhamdulillah. Kami tidak pernah jatuh miskin sampai begini, enggak. Makan selalu ada. Adapun melebihi makan dan hidup mewah, itu tidak sebegitunya. Dan bukan dari Abuya ujung-ujungnya. Saya, Allah berkahi dari diri saya, kakak saya, dari mereka sendiri, mereka juga bekerja. Jadi bukan provide dari Abuya lah kalau untuk urusan kemewahan itu. Terlepas dari itu, dari kecil, saya dan kakak-kakak saya, kami terbiasa untuk dididik dengan didikan yang keras. Saya dari kecil itu bersihin kotoran ayam, ngumpulin telur, nyapu, cangkul, berangkat ke sawah, bawa mesin sawah. Dan itu bisa kalian tanyakan ke orang-orang kampung. Kalian nanti datang ke tempat saya Bila Porah Puncelep. Nah, carilah kalian Puncelep Bila Porah Bangkalan. Terus kalian datengin tetangga-tetangga saya, kalian tanya gimana masa kecil saya. Tetangga saya itu semua jadi saksi gimana saya dulu itu tiap habis subuh bersih-bersih rumah saya yang alhamdulillah itu luas. Gimana saya jam 3 malam, jam 2 malam habis subuh ya, sore-sore itu nganter mesin ke sawah, jaga sawah dari burung. Ya, yes, jaga burung di sawah. Itu masa kecil saya. Tapi Abuya sebenarnya bisa saja nyewa orang untuk ngurusin itu semua. Dan memang nyewa, tapi sebagian nyuruh orang bayar, sebagian lagi diserahkan ke saya. Kata Abuya begini dulu. Kamu tahu nak, kenapa aku nyuruh kamu begini dan begini di saat teman-teman kamu nggak ngelakuin ini? Di pikiran saya dulu, ya karena Abuya pengen hemat, duitnya gak ada, begini dan begitu. Kata Abuya enggak, bukan ini. Tapi aku takut nak, kalau kamu nanti akan shock melihat masa depan kamu yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Kalau nanti kamu hidup miskin, ekonomi kamu kurang bagus, kamu gak kaget. Karena kamu sudah melaluinya hari ini, kamu melalui kehidupan yang melarat sekarang. Tapi ketika nanti di masa depan, kamu akan mengalami masa depan yang cerah, alhamdulillah dari sisi ekonomi dan seterusnya. Ya kamu tinggal buang aja pekerjaan kamu sekarang.
Kamu nggak usah lagi nyapu, kamu nggak usah lagi nyangkul, kamu nggak usah lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Enggak. Kalau kamu masa depan kamu melarat, kamu nggak kaget. Kalau masa depan kamu bagus, kamu punya pengalaman, dan kamu tinggal buang aja pekerjaan ini. Dan Alhamdulillah, mungkin karena itu ya, saya tuh nggak pernah jijian, saya nggak pernah kagetan, saya disuruh nyapu di tempat manapun, Alhamdulillah, saya disiplin orangnya, saya berani dengan kedisiplinan saya. Dari kecil, Abuya itu mengajarkan saya disiplin, dapur itu selalu ada jadwal resminya, Abuya itu yang bersihkan dapur. Umi itu pekerjaannya masak, yang bersihin dapur itu Abuya. Piring, Umi sih kadang-kadang. Tapi tidak jarang juga Abuya yang bersihkan. Intinya, dari kecil, Alhamdulillah, Abuya itu senantiasa mengajarkan saya gimana caranya hidup disiplin. Makanya kalau misal teman-teman perhatikan kehidupan saya disiplin, kamar saya selalu bersih. Alhamdulillah, kamar saya selalu bersih. Kamar saya selalu harum. Kenapa? Karena saya senantiasa menjaga agar kamar saya selalu tertata rapi. Saya pulang dari luar, saya gak langsung lempar baju habis itu ditinggal. Enggak. Saya selalu menata kamar saya, meletakkan semua kembali ke tempatnya. Tas saya selalu buka, saya selalu kembalikan semua ke tempatnya. Makanya kamar saya selalu rapi. Di Surabaya pun begitu, bukan? Alhamdulillah. Itu dia pendidikan yang Abuya berikan sedari kecil. Itu, lanjut. Nabila, wa ni'mal ab, alhamdulillah. Nabila Fadia. Kan lanjutin S2 nih. Sebenarnya plan kedepannya itu mau ngapain? Ya enggak lah. Saya nggak mau cerita, bro. Saya nggak mau cerita. Planning saya ke depan, saya pengen jadi orang yang bermanfaat. Nah, itu adalah planning semua orang. Untuk spesifiknya, saya tadi sudah bilang, saya nggak mau cerita. Mungkin saya cerita ke 1 atau 2 orang di samping saya. Dan seberapa penting pendidikan di lingkungan keluarga kamu? Nah, itu privilege yang saya dapatkan adalah tentang informasi dari abi saya tentang pentingnya pendidikan. Abuya itu dari kecil, tidak hanya pendidikan agama by the way, Abuya itu bikin sekolah terpanting-panting, terpontang-panting. Di rumah saya gak ada sekolah, dan banyak sekali tetangga-tetangga saya itu yang berhenti sekolah. Karena apa? Karena kendala biaya. Akhirnya Abuya bilang, enggak semua orang itu harus sekolah, tetangga-tetangga kita harus sekolah. Nah, ayo kita bikin sekolah. Akhirnya Abuya pakai dana pribadi. Di mana sekolahnya itu full gratis. Seragam pun gratis, buku-buku sekolah pun gratis. Siswanya nggak bayar sama sekali. Bahkan sering sekali Abuya itu nge-provide jalan-jalannya mereka. Terpontang-panting, yes, dari abi saya yang dulu punya tabungan sepersekian sampai habis. Dan sekarang Alhamdulillah yang ngurus sekolah kadang-kadang sumbangan dari kakak saya yang sulung. Kakak saya yang sulung, Allah berkahi beliau dengan ekonomi yang Alhamdulillah melampaui saudara. Dan beliau sejauh ini yang nge-provide kami. Bukan kami, dalam artian sekolah. Atas bantuan beliau. Baterainya habis. Gini. Nge-provide sekolah, siswa-siswa dan seterusnya. Sekaligus juga dari dana bos ya. Nah, begitulah pokoknya. Intinya dari kecil saya senantiasa diajak berdiskusi tentang pendidikan, bagaimana kemudian pendidikan itu mempengaruhi masyarakat sekitar. Apalagi ya, jujur, di keluarga besar saya, sekolah itu tidak penting. Sepupu-sepupu saya itu yang sekolah bisa dihitung pakai jari. Tapi Abuya itu sangat memaksa sekali agar anak-anaknya itu meneruskan pendidikan sampai perguruan tinggi. Ya, dan begitulah. Sampai-sampai sampai situ saja. Lanjut. Dam, dapat beasiswa untuk kuliah S2 di UIIM. Typo, maksud kamu IUM? Enggak. Sebenarnya kemarin ketika saya baru masuk di kampus ini, sebelum masuk, ada beberapa kenalan yang menawarkan saya untuk masuk ke kampus lewat jalur beasiswa. Tetapi, sifat saya adalah saya sama sekali tidak mau diatur oleh orang-orang yang tidak pantas mengatur. Jadi ketika saya baca apa saja persyaratan yang harus saya lakukan untuk mendapatkan beasiswa adalah banyak, dan itu tentu saja mengganggu kehidupan saya. Mengganggu dari mananya? Mengganggu dari, pertama saya harus dapat nilai minimal sekian. Yang jujur saja, insya Allah saya bisa mendapatkan nilai segitu.
dilihat dari materi kampusnya, dilihat dari kapasitas saya dari sisi keilmuan ya, alhamdulillah. Saya rasa saya mampu untuk dapat nilai segitu, saya mampu. Tapi saya gak mau ngejar nilai yang gitu hanya karena sesuatu yang tidak penting, seperti diatur-atur orang. Saya gak mau. Saya dapat nilai segitu karena saya memang merasa saya perlu untuk mendapatkan nilai segitu. Bukan karena, paham gak sih maksud saya? Please lah, paham lah ya. Udah, saya gak perlu jelasin. Atau mungkin ada larangan untuk mengambil cuti. Gak boleh ngambil cuti. Nah, salah satu peraturan yang saya baca kemarin. Saya gak tahu ke depannya saya akan cuti atau tidak. Tapi kalau saya pengen cuti, terserah saya lah. Makanya, saya tidak suka sekali diatur. Bahkan dalam hal-hal yang seperti itu. Saya bilang, ya udahlah, saya bayarlah, kata saya. Nah, bayarlah, gak usah pakai beasiswa-beasiswaan. Mungkin kalau nanti saya memang sangat-sangat perlu, dari sisi ekonomi mungkin kurang, baru saya akan ngajar beasiswa. Alhamdulillah sejauh ini saya masih mampu. Allah berkahi saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini saya sekarang kan tinggal di asrama nih. Asrama semuanya bagus, selesa, comfortable semuanya ya, alhamdulillah. Dan alasan saya tinggal di asrama karena saya pengen merasakan kehidupan di asrama. Satu-satunya hal yang membuat saya tidak betah di asrama adalah yang sepertinya akan berakhir pada keputusan saya akan keluar dari asrama setelah saya dekor semua kamar saya sebegini rupa. Ada peraturan nggak boleh keluar jam 12 malam. Tuh ribet banget, apalagi jam 12 udah ditutup. Saya tersiksa banget jujur. Aduh, tersiksa banget. Saya itu ingin bebas. Saya pengen keluar jam 1 malam, jam 2 malam terserah saya. Tapi selama di kampus gak bisa. Itu saja sih yang berat untuk saya tinggalkan. Peraturan untuk harus banget ada di kampus sebelum jam 12. Ada di asrama sebelum jam 12. Lanjut, apalagi ini? Dari Dira, apa yang bisa dilakukan untuk move on? Nggak ada. Nggak ada, ini udah berapa menit? 27. Udah kelamaan ya? Nggak apa-apa lah, terserah saya. Apa yang bisa dilakukan untuk move on? Nggak ada. Nggak ada. Saya sudah coba semua cara. Saya sudah coba pakai cara ini, cara itu, blokir, hapus, apa, nggak ada. Tetap nggak bisa. Move on itu adalah anugerah dari Allah. Move on itu, bahasa simpelnya, itu terserah Allah. Kalau Allah udah ngizinin kamu buat move on, kamu bakal move on. Tapi kalau Allah nggak ngizinin, mau kamu pakai cara ini, cara itu, bla 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 bla, nggak ada. Jadi gimana caranya sekarang kamu yang nggak bisa move on? Beda sama saya sudah. Kalian para junior ini yang nggak bisa move on, gimana caranya? Nikmati saja. Nikmati saja rasa sakit itu. Nikmati saja rasa sakit yang kamu rasakan ketika kamu tahu ternyata orang yang kamu suka tidak suka kamu. Atau lebih parahnya, orang yang kamu suka sama orang. Atau yang lebih parahnya lagi, orang yang kamu suka udah gak ada. Nikmati saja semua rasa sakit itu. Karena rasa sakit itulah yang membuat kamu menjadi manusia seutuhnya. Tanpa rasa sakit itu, aneh kamu. Jadi nikmati saja semuanya. Nikmati saja. Kalau kamu betul-betul tersiksa, berdoalah sama Allah. Ya Allah, saya hambamu tersiksa dengan perasaan ini. Ya Allah, tolong ya Allah, bantulah hambamu ini agar ya begitu. Tetapi, dari sisi bagaimana caranya agar cepat move on, gak ada. Nikmati saja itu semua. Lanjut. Dari Titi. Kalau ada doa yang Allah ini orang Malay ini. Kalau ada doa yang Allah nak makbulkan untuk kadam nak doa apa? Satu je boleh, except surga, sebab semua nak surga. Kalau ada doa yang makbul, yang literally makbul ya, yang dipastikan makbul. Dah, saya doa. Rahasia. Dah. Saya barusan mau ngomong, tapi dipikir-pikir itu
Terlalu spesifik. Nanti kalian tahu rencana saya. Kak Kadam di Malai kuliah ambil jurusan apa kalau boleh tahu? Saya ambil jurusan Quran Sunnah. Quran Sunnah. Kenapa saya ambil Quran Sunnah? Karena sebelumnya di S1 saya kan ambil jurusan hadis. Saya pengen selinear. Lalu saya masuk S2 master di hadis juga, tapi ternyata gak ada hadis. Adanya Quran dan Sunnah, Quran dan hadis. Ya udah itu saya ambil. Tapi setelah saya masuk, saya nyesel kenapa saya gak masuk usul ya? Sebenarnya bisa aja saya sekarang itu ngurus pindah jurusan, tapi ya udahlah, ribet, harus ngurus visa dari awal. Udahlah, lanjutkan. Lanjut. Bagaimana kehidupan di Malaysia? Best lah. Best, bagus. Malaysia nih, saya gak merasa jadi orang asing di sini. Malaysia, masyarakatnya, kulturnya, mungkin karena kurang perbedaan antara Malaysia dan Indonesia itu tidak sebegitu jauh. Yang selalu berantem ya. Begitulah. Pokoknya ketika saya berada di sini, ada di Malaysia, terus saya baca comment section, orang-orang yang debat tentang Indonesia versus Malaysia, saya jadi ketawa sendiri karena di live berantem-berantem begitu hampir tidak saya temukan. Gak ada tuh berantem-berantem gitu jadi live, alhamdulillah. Itu berantemnya di sosmed aja kayak kakak adik. Habis ini berantemin batik, habis ini berantemin ini, habis ini berantemin itu. Mana lebih bagus, Indonesia, Malaysia? Bagaimana kehidupan di Malaysia? Bagus, Masya Allah, alhamdulillah. Sejauh ini saya belum menemukan hal buruk yang saya lihat dengan mata saya. Sampai saat ini, 1 bulan lebih, saya belum merasakan hal buruk yang saya lihat di Malaysia. Alhamdulillah. Dan semoga bertahan sampai saya keluar. Walaupun mustahil, karena kemanapun bumi kita pijak, kita akan menemukan keburukan di sana. Kita akan menemukan hal negatif di sana. Dan itu adalah sebuah kepastian. Tinggal kita compare, apakah jumlah negativity-nya itu lebih besar atau tidak. Sejauh ini saya belum menemukannya. Di Indonesia, sering ya. Dari saya kecil sampai saya gede, ya pasti banyak lah yang saya lihat dari keburukannya. Dan dari positifnya. Di Malaysia, saya belum menemukan satupun. Maybe akan menemukan. Pasti akan menemukannya. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala alim bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.